Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang suku tengah, suku sisipan dari barisan aritmatika dan geometri serta deret geometri tak hingga. Suku tengah dan sisipan barisan aritmatika. Misalkan suku pertama barisan aritmatika adalah A dan suku terakhirnya UN dengan N lebih dari 1 dan N ganjil, maka suku tengah atau UT dari barisan tersebut adalah UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2, dengan T-nya atau sukunya, suku tengahnya posisinya berada pada N plus 1 dibagi 2. Barisan yang mempunyai suku tengah itu hanyalah yang N-nya ganjil. Apabila N-nya genap, maka barisan tersebut tidak mempunyai suku tengah. Selanjutnya, jika di antara dua bilangan X dan Y disisipkan sebanyak K bilangan, sedemikian hingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika, maka beda barisan aritmatika yang terbentuk adalah B sama dengan Y dikurang X dibagi 2. Suku tengah dan sisipan barisan geometri. Misalkan suku pertama barisan geometri adalah A dan suku terakhirnya UN dengan N lebih dari 1 dan N ganjil, maka suku tengah barisan tersebut adalah UT sama dengan akar dari A plus akar dari A dikali UN. Sedangkan jika di antara dua bilangan X dan Y disisipkan sebanyak K bilangan, sedemikian hingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan geometri, maka rasio barisan geometri yang terbentuk adalah R sama dengan akar pangkat K plus 1 dari Y dibagi X. Itu tadi adalah rumus-rumus untuk suku tengah dan sisipan dari barisan aritmatika. Ini suku tengahnya, ini rumus sisipannya. Selanjutnya adalah suku tengah dan sisipan dari barisan geometri. Ini suku tengahnya, yang ini adalah rasio baru apabila ada sisipannya. Selanjutnya yang terakhir di bab barisan dan deret adalah deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tak terbatas. Deret geometri tak hingga dinotasikan sebagai S tak hingga. Rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. A-nya adalah suku pertama sedangkan R-nya rasio. Rasio yang bisa dicari deret geometri tak hingganya itu hanyalah antara min 1 sampai 1. Jadi R-nya rasionya tidak boleh lebih dari 1. Kenapa? Kalau misalnya R-nya lebih dari 1, maka misalnya kita punya deret 2, R-nya misalnya 2, berarti 2 kali 2 4, ditambah 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, dan seterusnya. Kalau R-nya lebih dari 1, ini jumlah tak terhingganya itu tidak akan bisa dicari karena nilainya pasti akan semakin membesar sampai menuju tak hingga. Sedangkan apabila R-nya kurang dari 1, misalnya A-nya adalah 4 dibagi 2, ini rasionya setengah ya, 4 dikali setengah 2, 2 dikali setengah 1, 1 dikali setengah 1/4, dan seterusnya. Semakin lama ini nilainya akan semakin kecil. Jadi kalau diteruskan sampai menuju tak terbatas atau sampai ke tak hingga, itu nilainya lama-kelamaan akan menjadi 0. 1/4 kalau kita lanjutkan berarti 1/4, lalu ada 1/8, 1/16, 1/32, dan seterusnya ya. Ini nilainya pasti nanti akan semakin kecil. Maka deret
geometri tak hingganya nilainya bisa dicari. Jadi sekali lagi, yang punya nilai deret geometri tak hingga hanyalah yang rasionya kurang dari 1 atau lebih dari min 1. Contoh soalnya, diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15 sampai 203. Tentukan suku tengah barisan tersebut dan suku keberapakah suku tengah tersebut. Suku tengah untuk barisan aritmatika tadi rumusnya adalah UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. A-nya adalah 3, UN-nya adalah 203. Maka rumusnya jadi 3 ditambah 203 dibagi 2. 3 ditambah 203 adalah 206. 206 dibagi 2 hasilnya jadi 103. Suku tengahnya adalah 103. Suku keberapakah 103 itu? Maka kita gunakan rumus UN. Karena ini barisan aritmatika, rumus UN-nya adalah A ditambah N min 1 dikali B. UN-nya kita ganti jadi 103, A-nya diganti jadi 3, bedanya atau selisihnya kita ganti jadi 4. 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15, maka bedanya adalah 4. 103 sama dengan 3 ditambah N dikali 4 jadi 4N, 1 dikali 4 jadi 4. Maka 103 sama dengan 3 ditambah 4N min 4. 3 dikurang 4 itu menjadi min 1. 103 sama dengan 4N dikurang 1, min 1 pindah ke kiri jadi plus, maka 103 ditambah 1 jadi 104. 104 sama dengan 4N, maka N-nya sama dengan 104 dibagi 4, hasilnya adalah 26. Maka suku tengahnya adalah 103 dan merupakan suku ke-26. Contoh soal berikutnya, jika di antara bilangan 4 dan 229 disisipkan sebanyak 74 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika, tentukan beda barisan aritmatika yang terbentuk. Rumus beda barisan aritmatika apabila ada sisipan tadi adalah B sama dengan Y dikurang X dibagi K plus 1. Maka Y-nya kita ganti 229, X-nya kita ganti jadi 4, K-nya diganti adalah 74. 229 dikurang 4 dibagi 74 ditambah 1. 229 dikurang 4 jadi 225. 74 ditambah 1 jadi 75. 225 dibagi 75 hasilnya 3. Selanjutnya, tentukan banyak bilangan yang harus disisipkan di antara bilangan 5 dan 325 agar terbentuk barisan aritmatika dengan beda 8. Maka ini yang diketahui adalah ini X, X-nya 5, Y-nya 325, bedanya sudah diketahui 8. Maka nanti yang akan dicari adalah nilai K-nya. Rumusnya B sama dengan Y min X dibagi K plus 1. B-nya kita ganti 8, Y-nya diganti 325, X-nya diganti 5. 325 dikurang 5 dibagi K plus 1, lalu ini 8 dikalikan ke K plus 1 menjadi 8K plus 8. 325 dikurang 5 menjadi 320. Plus 8 pindah ke ruas kanan menjadi min 8. Maka 8K sama dengan 320 dikurang 8. 320 dikurang 8 hasilnya 312. Maka K adalah 312 dibagi 8 hasilnya 39. Contoh soal berikutnya, ini adalah barisan geometri. Tentukan suku tengah dari barisan 2, 4 dan seterusnya sampai 512. Dan suku keberapakah suku tengahnya? Untuk barisan geometri tadi rumus suku tengah UT sama dengan akar A dikali UN. A-nya kita ganti jadi 2,
UN-nya diganti jadi 512. 2 dikali 512 adalah 1024. Maka akar dari 1024 adalah 32. Suku keberapakah suku tengahnya? Karena ini barisan geometri, kita gunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. UN-nya kita ganti jadi 32. Yang ini A-nya kita ganti jadi 2. R-nya dari 2 ke 4 berarti R-nya adalah 2. R-nya kita ganti jadi 2. 32 sama dengan 2 dikali 2 pangkat N min 1. Nah, ini 2-nya pindah ke kiri menjadi 32 dibagi 2. 32 per 2. 32 dibagi 2 adalah 16 sama dengan 2 pangkat N min 1. Ini tadi 2-nya udah pindah ya. 16 sama dengan 2 pangkat N min 1. 16-nya bisa dirubah jadi 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat N min 1. Ini 2-nya boleh dicoret, jadi tinggal 4 sama dengan N min 1. Nah, min 1-nya pindah ke kiri, jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 sama dengan N atau N sama dengan 5. Maka suku tengahnya adalah suku ke-5. Contoh soal yang berikutnya, di antara bilangan 2 dan 1250 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan rasio dan suku ketiga. Rasio untuk barisan geometri yang disisipkan tadi rumusnya adalah R sama dengan akar pangkat K plus 1 dari Y dibagi X. Maka ini Y-nya 1250, X-nya adalah 2, sedangkan K-nya adalah 3. Maka akar pangkat 3 plus 1 dari 1250 dibagi 2. 3 ditambah 1 jadi 4. 1250 dibagi 2 jadi 625. Akar pangkat 4 dari 625 adalah 5. Artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali, itu hasilnya adalah 625. Yang ditanya adalah suku ketiga. U3 sama dengan A dikali R pangkat 2. A-nya kita ganti jadi 2, R-nya tadi 5, berarti 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25, maka 2 dikali 25 hasilnya adalah 50. Selanjutnya soal deret geometri tak hingga. Contoh, hitunglah 3 ditambah 1 ditambah 1 per 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Rumus deret geometri tak hingga adalah S sama dengan A dibagi 1 min R. A-nya di sini adalah 3. R-nya kalian lihat, R itu berarti suku kedua dibagi suku pertama, 1 dibagi 3, jadi 1 per 3. A-nya kita ganti jadi 3, R-nya diganti jadi 1 per 3. Maka 3 dibagi 1 dikurang 1 per 3, ini hasilnya adalah 1 kali 3 itu 3, 3 dikurang 1 2, jadi 2 per 3. 3 dibagi 2 per 3. 3 dibagi 2 per 3 itu bisa dibalik menjadi perkalian, menjadi 3 dikali 3 per 2. 3 dikali 3 per 2 itu adalah 3 kali 3 9, bawahnya per 2, jadi 9 per 2. Diketahui deret geometri dengan suku pertama 2 dan jumlah tak hingganya 4. Yang ditanya adalah rasionya. Ini berarti A-nya, ini adalah S tak hingganya, yang ditanya R. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. S tak hingganya kita ganti jadi 4, A-nya kita ganti jadi 2 dibagi 1 min R. 4 dikali 1 min R jadinya 4 min 4R, 2-nya tetap, lalu ini 4 pindah ke ruas kanan jadi dikurang
2 dikurang 4 jadi min 2, maka R-nya min 2 dibagi min 4 atau setengah. Contoh soal yang terakhir, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 40 meter, lalu memantul dengan tinggi 3/4 kali tinggi sebelumnya. Jika pemantulan berlangsung terus-menerus sampai berhenti, tentukan panjang seluruh lintasan bola. Seperti ini, bola dijatuhkan dengan tingginya di sini awalnya adalah 40. Lalu memantul dengan tingginya adalah 3/4 dari sebelumnya, berarti 3/4 dikali 40. Berapa 3/4 dikali 40? 40 dibagi 4, 10. 10 dikali 3 berarti menjadi 30. Nah, setelah dia memantul ke atas, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya sampai berhenti. Maka lintasannya terbagi menjadi 2. Ada yang turun dan ada yang naik. Yang turun pertama kali, A-nya atau suku pertamanya adalah 40. Sedangkan untuk yang naik pertama kali tadi, A-nya adalah suku pertamanya adalah 30. Maka kalau kita bagi 2 menjadi lintasan turun dan naik, tadi rumusnya adalah A per 1 min R. Untuk yang turun, A-nya diganti 40, R-nya tadi adalah 3/4 dari tinggi sebelumnya ya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini R-nya. Nah, tadi sedangkan S yang naik tadi dimulai dari A-nya 30. Maka di sini yang S yang naik, A-nya 30. 40 dibagi 1 min 3/4 ditambah 30 dibagi 1 min 3/4. Karena ini penyebutnya sama, boleh kita tambah langsung. 40 ditambah 30 adalah 70. Penyebutnya 1 dikurang 3/4, itu berarti 1 dikali 4, 4. 4 dikurang 3, 1, jadi 1/4. Maka 70 dibagi 1/4. 70 dibagi 1/4 bisa dibalik menjadi 70 dikali 4/1. 70 dikali 4 hasilnya 280. Maka panjang seluruh lintasan bola adalah 280 meter. Latihan soalnya, tentukan suku tengah dari barisan 4, 9, 14, 284 dan suku keberapakah suku tengahnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah barisan aritmatika ya. Bedanya silakan bisa dicari, rumusnya tadi sudah ada di depan. Yang nomor 2, di antara setiap dua suku yang berurutan pada barisan 3, 18, 33, ini bisa juga dilihat dari 3 ke 18 berarti bedanya adalah 15, dari 18 ke 33 juga, maka ini adalah barisan aritmatika. Disisipkan 4 buah bilangan, ini adalah K-nya, sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Nah, ini dicari dulu bedanya ya, tadi pakai rumus Y min X per K plus 1. Yang mana Y-nya? Y-nya bisa yang ini 18, X-nya yang 3. Atau mau pakai Y-nya yang 33, X-nya yang 18 juga boleh. Yang penting nanti nilai bedanya ketemu. Setelah ketemu beda, yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah SN. Jangan lupa pakai rumus SN yang deret aritmatika. Nomor 3, tentukan suku tengah dari barisan 1/8, 1/4 dan seterusnya sampai 128. Ini bisa dilihat dari 1/8 ke 1/4. Ini seharusnya ada satu lagi ya biar kelihatan. Setelah 1/4 itu adalah setengah. Jadi terlihat bahwa ini adalah barisan geometri. Jadi dari 1/8 menjadi 1/4 itu berarti dikali 2, dari 1/4 menjadi setengah itu juga dikali 2, maka ini R-nya adalah 2. Ditanya suku tengahnya, berarti pakai rumus UT yang tadi sudah
dijabarkan di depan, lalu suku keberapakah suku tengahnya juga bisa dicari. Soal nomor 4, jika di antara setiap dua suku berurutan dari barisan 2, 8, 32 dan seterusnya disisipkan sebuah bilangan positif sehingga terbentuk barisan geometri baru, tentukan suku ke-8 barisan baru tersebut. Ini nanti dicari R-nya pakai rumus yang tadi depan sudah dijabarkan, akar K plus 1 Y per X, nanti Y-nya boleh pakai 8, X-nya pakai 2, atau mau Y-nya pakai 32, X-nya pakai 8 juga boleh. Sedangkan K-nya adalah karena disisipkan sebuah bilangan, berarti K-nya adalah 1. Baru nanti setelah dapat R dicari U8 menggunakan rumus barisan geometri. Soal terakhir, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian ini 8 meter ya. Bola mematul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 kali dari tinggi semula. Begitu seterusnya, tentukan panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti. Nanti dijawab seperti contoh soal tadi yang terakhir. Demikian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan penjelasan tadi dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.